contohlah di sini Muslim misalnya. Ya. Ini kan masih banyak juga yang buta huruf, Ya. buta baca Al-Quran. Ya. Assalamualaikum, Sampurasun. salam Gelar gelar Dikar. Dikar. Oke, Mang Jono, untuk kali ini sudah pasti kita membahas tentang menghadapi 2024 lagi ya, tentang pemilu, caleg, pilpres dan lain-lain. Nah, kita ini kan sudah ada nih orang yang mau hadir sekarang yang mau kita nanti menjadi narasumber dari mana nih beliau? Ini dari calon DPD RI dari wilayah Jawa Dari Barat. Jawa Barat. Mari kita panggil selanjutnya untuk profiling lebih jelas. Gelar Dika. Ini sudah tidak asing lagi, namanya Kang Denda Alamsyah. Maka Kang Denda untuk profil silakan untuk Profilingnya. mengenalkan diri, silakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi Saya ingin memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal mudah-mudahan sayang. Ya, Amin. Nama saya Denda Alamsyah. Saya aktivis ya, dari sejak zaman mahasiswa sampai sekarang. ya. Saya lahir dan besar sampai kelas 1 SMA di Jampang Surade, Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan. Jadi orang kampung, Kang Jono. Ya. Karena ingin masuk Tapi tidak kampungan. mudah-mudahan. Karena ingin masuk ITB, kelas 2 saya pindah ke SMA 9. Bandung. 9. Dan alhamdulillah masuk di ITB. Ketika di ITB, ternyata saya bukan hanya sekolah, bukan hanya kuliah. Jadi aktivis. Karena waktu itu ITB juga sebagai salah satu barometer aktivis mahasiswa. Saya masuk 91 di ITB. Fakultas? Teknik Geodesi. Teknik Satu Geodesi. fakultas dengan Kang Emil Ridwan Kamil. Oh. Jadi saya dengan beliau udah bersahabat sejak kuliah. Sejak kuliah. Beliau satu angkatan di atas saya. Tukang insinyur ya. Tukang insinyur sebetulnya, tetapi ada sampai job gitu di alumni ITB. Alumni ITB itu biasanya berhasil bukan di bidangnya, jago bukan di bidangnya gitu. Ya Kang Emil jadi wali kota, jadi gubernur, saya juga jadi aktivis. Ya. Kalau Kang Emil dulu kuliahnya lebih cepat Ya. karena mungkin lebih banyak mainnya saya. Saya tukang silaturahmi, seneng banget berteman. Jadi kuliah saya cukup cukup lama. Walaupun sebetulnya 6 tahun itu 97 saya sudah tugas akhir. Ya. Hanya waktu itu ada gelombang reformasi, ada gelombang massa, ada 98 itu. ya ada tuntutan rakyat di mana mahasiswa geng motornya dan saya salah satu pelakunya di sana. Ya saya akhirnya lebih banyak di jalan bukan di bangku kuliah menyelesaikan tugas akhir. Akhirnya lebih banyak memimpin teman-teman untuk Agak molor berarti kan? Setelah reformasi berhasil, saya dicari-cari dosen pembimbing. Mau diteruskan nggak tugas akhirnya? Ya. Ya karena saya juga kuliah itu harapan dari keluarga, saya selesaikan juga. Alhamdulillah tahun 99 saya lulus. Oh, iya, iya. 99 saya sempat bekerja sesuai profesi geodesi, pernah jadi field engineer di Sulawesi Selatan, kemudian saya pernah juga menjadi honorer di PUPR sekarang, dulu masih Kim Praswil. Oh, Kim Praswil. Karena jiwa Tapi masih aktivisnya? masih. Oh. Jadi di sela-sela di Jakarta saya PUPR? PUPR atau Kim Kim Praswil. Praswil. Saya kan banyak sahabat yang dulu sama-sama berjuang dan jiwa keaktifan masih ini. Sementara demokrasi juga lagi konsolidasi terus. Jadi iya, iya. alhasil Masa transisi ya? transisi. Alhasil
saya itu lebih banyak juga nongkrongnya di Indemo, Indonesia Demokrasi Monitor, dengan Bang Hariman Siregar, dengan Mas Mul, dengan teman-teman senior aktivis yang sudah lebih senior ya. Ya. Kemudian saya juga sempat akhirnya keluar dari Kim Praswil, saya ikut di Indonesia Corruption Watch. Karena salah satu dulu tuntutan kita adalah pemberantasan ICW ya? nepotisme, kolusi, korupsi, dan nepotisme di ICW. Berarti baru-baru ya kalau ICW itu sekitar berapa tahun yang lalu ya? ICW itu pasca reformasi, Ya. ya saya masuk itu tahun 2000-an. Ya, ya. Itu pasca pulang dari Sulawesi aja, terus di PUPR, terus ke ICW. Nah itu Betul-betul bolang berarti ya? ya dari dulu saya dari merantau dari Sukabumi, Surade ke Bandung juga saya udah si bolang. Jadi teman-teman SMA juga cukup banyak yang akrab lah, karena pada prinsipnya silaturahmi itu sesuai dengan pepatah Sunda, luang mah lain tina bincurang tapi tipa pada urang. Jadi pentingnya silaturahmi itu kalau dalam agama kan menambah memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Iya, Itu silaturahmi terus. Betul. Jadi setelah di ICW saya pulang kampung ke Cianjur karena istri saya di Cianjur. Di Cianjur walaupun waktu itu saya sakit. Sakit yang karena waktu mudanya banyak pola hidup yang kurang teratur ya. Tidurnya kurang teratur, olahraga juga jarang dan lain sebagainya. Saya Cianjur. Tapi walaupun dalam kondisi tidak sehat, lagi sakitnya juga lumayan parah. Itu tetap jiwa aktivis dan jiwa organisasinya selalu ada kan. Ya, masih tetap hidup ya. Jadi saya ikut di AMS. Saya di AMS itu dari wakil ketua rayon di Cipanas ya. Kemudian sekretaris distrik di Kabupaten Cianjur, wakil sekjen di pusat, dan terakhir saya sekjen. Ketika sekjen itulah saya juga pernah menjadi aktor di mana yang paling depan membela soal plesetan sampurasun. Ketika sampurasun ada yang memplesetkan jadi campur racun, saya yang melaporkannya ke Polda Jabar waktu itu sebagai bentuk bahwa orang Sunda teh ulah diganggu, ulah dihina. Gitu. Memang sudah budayanya seperti itu. Gitu. Jadi saya aktif di sana dengan berbagai aktivitas KNPI juga gitu. Saya juga sempat di partai politik sejujurnya bahwa walaupun sekarang independen, saya maju DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Jawa Barat. Ya sebelumnya saya memang pernah aktif di partai politik. Karena saluran politik itu ternyata tidak hanya bisa LSM, tidak hanya bisa organisasi-organisasi yang lain, ternyata partai politik juga penting. Betul. Hanya saja mungkin waktu itu karena walaupun di partai politik A, tapi teman saya di partai politik B, C, D, E, F, G, H, Z. Karena silaturahmi. Karena silaturahmi yang baik ya. Oleh karena itu, saya sekarang berjuang melalui jalur DPD itu karena sudah bersahabat dengan rekan-rekan yang lain. Punten nih ada yang mau saya tanyakan. Keinginan dari Kang Denda ini untuk menjadi DPD RI Jawa Barat ini dikarenakan apa sih, Kang Denda? Sebetulnya berdasarkan kegelisahan pemikiran, karena walaupun saya di AMS sudah tidak lagi sekjen ya, saya tetap bergiat. Saya sekarang posisi saat ini Ketua Kormi Jawa Barat, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Di alumni ITB juga saya wakil ketua umum alumni ITB pusat. Di Nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, saya juga ketua Dewan Penasehat. Ya di KNPI, di Kepemudaan, ya di Karang Taruna, saya juga penasehat di Jawa Barat. Dan juga di jaringan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat juga One Horn. Jadi kalau pada perasaan umur belum terlalu tua, atau merasa muda terus ya, karena semangat muda. Jadi dijadikan one hat terus gitu kan.
Saya juga nggak tahu, tapi mungkin karena tadi temennya ada di mana-mana. Ya. Ya mulai saya berteman itu saya tidak pandang bulu, saya mau pejabat tingkat nasional sampai masyarakat di pelosok-pelosok ya saya jadikan sahabat. Oh, Karena kebetulan saya anak tunggal, jadi mungkin karena butuh banyak saudara ya. ya. Itu. Balik lagi ke tadi masalah kegelisahan. Kalau secara tidak langsung kan kita kalau di Amerika senator ya. Kegelisahan itu kan kita ngikutin perjalanan nih. Pak Denda ini pernah jadi aktivis, apalagi sekarang senator olahraga lah Ya. kan, betul nggak? Senator Iya. olahraga di Pormi. Iya. Ya. Kormi sekarang. Kormi ya. Nah ini kan secara faktual kegelisahan ini diperluas nih. Kalau kemarin olahraga, Kormi ya, sekarang berbicara Jawa Barat mungkin kan. Ya. Nah kegelisahannya seperti apa? Jadi kegelisahannya begini, demokrasi di kita sudah berjalan cukup baik, Ya. hanya saja memang demokrasi di kita ini masih demokrasi populis. Ya. Gitu. Kadang-kadang yang terpilih itu juga belum tentu yang orang memahami dan memaknai atau berasal dari lingkungan yang diperjuangkannya. Wilayahnya. Ya. Gitu. Bukan dari lingkungannya. Pemahaman itu penting karena itu akan mengental dalam spirit yang akan menjadikan kita seorang pejuang. Ya. Jadi ketika pemilihannya ini orang yang populer, ya kemungkinan besar bakal berhasil karena dilihat. Karena masyarakat kita masih belum terlalu paham konsekuensi politis, konsekuensi setelah pemilihan itu seperti apa Amanahnya ketika ya. memilih seseorang. Ya. Jadi, oh ini mah sering lihat Jos dipilih, Ya, ya. tapi ternyata itu tuh tidak tahu masyarakat tuh bahwa suara yang mereka titipkan itu tidak dijadikan sebagai modal untuk perjuangan. Oh, Kadang nggak nyambung gitu. Ya. Makanya pentingnya silaturahmi, tahu, paham, berasalkan dari ini mereka. Nah kegelisahan itu muncul. Bukan hanya soal olahraga, karena saya kan pernah juga beririsan atau juga soal budaya, soal sosial kemasyarakatan, soal pemuda. Kegelisahannya yang pertama, waktu reformasi ini sistem demokrasi kita di legislatif itu Ya. sebetulnya sudah ada diputuskan ini 2 kamar. Ada yang DPR RI dari partai politik, ya. ada yang DPD RI dari perwakilan daerah provinsi. Ya. Yang kalau di Amerika itu perwakilan negara bagian senator. Ya. Kalau di Amerika senator itu perannya sangat besar Ya. karena ikut juga memutuskan undang-undang. Ya. Dan senator itu juga gengsinya bahkan lebih besar daripada gengsinya anggota Kongres yang dari partai politik. Nah, Itu Ya kan? bahkan presiden ya, Ya. presiden Kalau- Joe Biden, Obama itu. Ya, kalau logikanya gitu kan, kayak anggota dewan, gitu kan, dapilnya misalnya A gitu, Ya. tidak seluruh Jawa Barat, gitu Tidak, kan? 2 atau maksimal 3 kabupaten kota. Iya, 3 kabupaten kota atau 2 kabupaten kota. Iya. Tapi kalau senator ini kan, Satu anggap Jawa provinsi. Barat, cakupannya lebih dari seprovinsi berarti kan. legislatif, Satu provinsi. gitu kan? Ya. Nah makanya Hampir sama harus gubernur. lebih kerasa. Ya. Ini mah kita aja gitu kan, nggak kedenger nih. Ah. Dari DPD ini gitu kan, sebagai senator kita di Jawa Barat. Ya. Nah, saya harapkan pemilih cerdas nih kan, bahwa kita punya senator, punya wakil kita daerah Jawa Barat nantinya. betul. Yang menjadi corong. Iya jadi corong kita. Iya. Saya tidak segan-segan nanti misalnya datang ke Pak Denda gitu kan, Ya. nah, supaya aspirasi kita nyampe gitu. Ya. Betul. Itu mungkin. Kira-kira gimana kalau Iya. menurut Akang? Betul. Jadi 2 kamar tadi ini mewakili daerah, ini mewakili partai politik. Kalau dari partai politik DPR RI misalnya, Ya. ini dapilnya 1 maksimal 3 kabupaten kota. Ya. Suaranya juga asal mereka ini suara terbanyak dan partainya dapat kursi dapat.
Alhasil ada yang misalnya suaranya di bawah 50.000 pun jadi, Ya. gitu kan. Wilayah dapilnya juga sedikit. Kalau DPD memang satu provinsi dan semua provinsi ini diberikan jatah 4 orang. Jadi 4 peraih suara terbesar itu yang jadi. Ya. Suaranya hak pilih di Jawa Barat ini sekitar 35 juta. Ya. Jadi suaranya DPD itu bisa jutaan. Ya. Bisa jutaan dan hanya 4 orang, harusnya ini menjadi suatu yang istimewa. Betul. Ya. Apalagi Jawa Barat. Ya. Walaupun misalnya di Maluku ya, itu hak pilihnya 500.000, tetap DPD-nya 4. Nah itu kedepannya juga mungkin perlu juga keadilan proporsional berdasarkan jumlah Wilayah dan penduduk. populasi mungkin ya. Ya, tapi itu perkembangan Ya. ini. Ya. Banyak yang Kang Jono, Adi, banyak yang ke saya, kenapa tidak memilih di partai politik? Selain saya juga berteman dengan berbagai Elemen. sahabat ya, elemen di partai politik. Kemudian juga selain berteman, saya juga punya prinsip bahwa ketika maju DPD juga ini satu perjuangan yang mulia. Walaupun orang mengatakan kenapa? Karena DPD itu kewenangannya masih kurang. Ya. Loh, kan kita parlemen. Parlemen itu di bahasa Prancis itu parler, bicara. Sama DPR RI juga bicara. Ya. Jadi kita harus lebih banyak bicara. Ya. Menyuarakan apa kepentingan masyarakat yang memberikan mandatnya ke kita. Bukan hanya sekedar memberi masukan ke presiden, memberikan masukan kepada DPR. Ya. Kalau memberikan masukan, bisa didengar, bisa tidak. Ya. Itu harus diperjuangkan dari sisi posisi DPD. Yang kemudian, kalau aktivis, ketika memberikan masukan tidak didengar, ya aktivis namanya juga. Iya. Ya. Bisa memaksa Iya, gitu iya. kan. Bisa kita bikin petisi juga dari masyarakat. Maksa juga buat kepentingan masyarakat. Buat kan? masyarakat. Oke. Itulah makanya kenapa saya milih DPD. Ya. Ya. Ini ada yang mau saya tanyakan punten Kang Denda. Nih, untuk permasalahan mencalonkan kepada menjadi DPD RI Jawa Barat ini, mohon maaf nih kalau saya tanya, apa sih yang sudah membuat Kang Denda ini untuk memberikan kontribusi kepada Jawa Barat seperti apa saja gitu, kira-kira gitu, kinerja yang sudah dilakukan untuk Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat ya, saya nih orangnya senang membantu. Sedang ya, Bapak? Oleh karena itu ketika kita memberi bantuan kepada orang lain juga akan memberi bantuan sama kita. Sejatinya kalau berteman itu kan share and care. Share and care. Itu. Nah, ini yang saya lakukan adalah saya kalau disebutkan satu-satu, saya pernah membantu masyarakat misalnya, mungkin juga tidak akan cukup waktunya dan kemudian juga akan seperti terlihat seperti kok membanggakan diri. Tapi contohnya begini. Nggak apa-apa, yang ini aja. Saya secara penugasan saya pernah juga bertugas Ya. gitu kan. Ketika Kang Emil menjadi wali kota Bandung, saya dewan pengawas PDAM. Ketika Kang Emil gubernur, saya juga komisaris di salah satu BUMD Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah. Dan di BUMD saya menyelesaikan beberapa persoalan yang menurut orang lain rumit, walaupun saya bukan pengacara Kang Jono, tapi urusan mediator gitu, memediasi orang, ya itu terlatih Ya, ya. dari semenjak kita jadi aktivis. Nah, ini ada beberapa hal yang selesai. Contoh misalnya ganti rugi SPPBE yang di Cikamuning sekarang di Padalarang. Contoh waktu itu Brahman Jabar Makmur soal masalah RIPH bawang putih Ya. dan lain-lain. Nah, karena saya maju DPD, saya udah mundur dari komisaris. Dan tadi contohnya lagi ketika ada yang menghina salam Sunda, Sampurasun, saya paling depan. Kemudian juga saya sering memberikan diundang juga dari Jalan Nusantara memberikan motivasi-motivasi. Ya. Kemudian di olahraga saya jadi ketua Kormi baru 2 tahun setengah. Ya. Dulu mati suri. Ya.
Induk olahraganya aja baru sekitar 40 sekian. Jumlah kabupaten kota yang ada korminya juga baru 12 dan itu juga mati suri. Karena saya melihat ini pentingnya Ya. olahraga, pentingnya masyarakat sehat dan bugar. Mensana in corpore sano ya. Karena ini juga salah satu tugas mulia. KONI, KORMI, NPCI itu dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang sistem keolahragaan. Ya. Tugas KONI urusannya prestasi. Tugas KORMI pembudayaan masyarakat. Untuk apa? Agar masyarakat kita sehat dan bugar. Kalau Ya. sehat dan bugar tentunya produktif. Ya. Ya. Tentunya tidak akan jadi beban. Bonus demografi nanti tahun 2045 tidak terbayangkan kalau usia produktif itu sakit-sakitan. Ya. Karena saya pernah ngalami sakit Ya. dan bisa seolah-olah diberi hidup sekali lagi. Jadi saya merasa pentingnya Kesempatan olahraga. kedua, ya. Kesempatan kedua. Nah, ini penting. Apalagi kita target Indonesia Bugar 2045 minimal 60%, saat ini masih 5,6%. Soalnya kelihatan sekarang Kormi hidup lagi ya. Ya. Iya. Berarti Saya Jadi lihat bergelora lah. Ah. 1 tahun saya jadi ketua, Ah. Kang Jono. 27 kabupaten kota sudah ada Kormina dan Korminya hidup. betul. Bisa Saya lihat lagi. merangkul induk-induk olahraga yang ada. Dan sekarang induk olahraga di Kormi sudah ada 83. Apa aja yang diurus? Dari mulai melestarikan olahraga tradisional yang sifatnya budaya. Dari mulai sumpitan, panahan, ketepel, egrang, galah asin atau hadang ya. Ya. Sampai benjang kalau di Ya. wilayah Bandung. Ada bola lengan sene. Bahkan debus pun saya ingin jadi masuk olahraga di tradisional. Kemudian sampai olahraganya. Konkret melestarikan budaya ya. Melestarikan budaya, ada perdanya juga di Berarti provinsi. ini sudah tidak diragukan lagi ya netizen bahwa dia ini mencalonkan menjadi DPD RI di wilayah Jawa Barat yang kinerjanya sudah terbukti. Iya. Mungkin saya nggak tahu juga ya, yang lain mungkin ada juga yang sudah melakukan, tapi mungkin ada juga yang karena pergaulan akhirnya mencalonkan ini. Pak Denda ini luar biasa Iya. juga, udah sedari bukan hanya dari pergaulan, tapi dari kinerja pun sudah dilakukan untuk kontribusi kepada Provinsi Jawa Barat gitu. Ya, 54 calon dari Jawa Barat itu semua orang-orang yang terbaik, para tokoh dan sahabat saya semua. Ada yang berkiprah di berbagai hal juga, ada yang jadi relawan, ada yang budayawan, ada incumbent 2 juga masih ikut gitu kan. Tapi mudah-mudahan saya bisa melengkapinya karena ternyata spektrum aktivitas saya tuh bukan hanya di budaya, tapi ada di sosial kemasyarakatannya, ada di pembangunannya juga, ada di anti korupsinya juga, ada di pemudanya juga. Ya mudah-mudahan ini bisa ini. bersinergi dengan baik ya. Dan menariknya sih kalau di Ya. DPD ini gesekannya tidak terlalu Tajam. bagaimana gitu. Ya, Karena seperti nelayan yang menjala ikan di samudra luas. Ya. Kalau radarnya bagus, artinya pergaulannya bagus, jejaringnya bagus, populer gitu kan. Ini mungkin ikannya dapat banyak. ya. Tapi kalau ternyata radarnya rusak, kurang bagus, bisa-bisa sampai nyasar ke Australia tidak dapat ikan. Ya. Jadi antara masing-masing calon DPD belum tentu bisa bertemu bersinggungan di satu konstituen yang sama. Ya, ya. Ya, jadi maksud saya begini, Kang Denda. Ketika DPD ini bisa mengaspirasikan gitu kan. Selama ini kan kita ada DPD gitu kan. Fasilitasnya iya, sama dengan DPR RI. sama. Ya. Jangankan terasa, kedengar juga enggak gitu kan. Nah, diharapkan pemilih cerdas ini kebetulan di hadapan kita ini calon DPD, mudah-mudahan ada izin Allah, kita bisa beraspirasi nantinya kan. Ya, Ya. bisa Dan bisa bersinergi kerasa lah oleh ya. masyarakat Jawa Barat. Yang berbicara kesundaan itu kan, berbicara potensi Jawa Barat apa yang bisa dikembangkan Nah. gitu kan, lebih fokus gitu dengan DPD gitu. Betul. Ya, betul. Kalau saya selalu membuka diri silaturahmi. Kalau yang perlu kontak saya selalu sampaikan, silahkan kita follow-followan IG. IG saya ada Denda Alamsyah. Ya. Nomor telepon saya juga menyebar kemana-mana, silahkan. Jadi itu yang ruang komunikasi antara masyarakat dan kita yang berjuang atas nama masyarakat harus terbuka. Ya. Nah, kenapa? Kenapa tidak terkenal? Karena DPD itu dulu tokoh-tokoh hebat. Ya.
Dari awal berdiri itu dari Jawa Barat itu ada Pak Ginanjar, Ya. ada Pak Surya, Bagian Jakarta Saspita iya, ya. wah tokoh-tokoh hebat. Jadi sampai sekarang juga tokoh-tokoh hebat. Akan tetapi mungkin saya yang dengar ya bahwa DPD ini kesulitannya adalah katanya kewenangannya masih terbatas. Nah justru kalau petarung ini kewenangannya harus maksimal. Ya. Itu dulu yang bisa kita perjuangkan. Lebih bersuara ya. Karena perjuangannya mulia. Contoh begini, salah satu domain wilayah perjuangan DPD itu adalah pemekaran kabupaten kota, daerah otonom baru. Ya. Kita bisa bandingkan, ini berkaitan juga dengan soal kesejahteraan, soal rakyat. pembangunan, Ya, betul. soal dana alokasi khusus, dana alokasi umum dari pusat ke daerah. Berarti pengawasan seluruh dari dewan-dewan DPR dan segala macam juga diawasi oleh DPD. Ya gini, kita kan koordinatif ya, Ya. memberikan masukan kepada Presiden, kepada DPR RI. Ya. Nah, intinya kalau kita sama di dalam sana juga, teman, komunikasi itu akan bisa teman-teman diajak persepsinya sama ini untuk perjuangan Jawa Barat misalnya. Sekarang DPR RI dari Provinsi Jawa Barat yang ke nasional itu ke Senayan kan 100 lebih, Ya. 100 orang lebih. Ya. Kan kalau banyak yang kenal memang mereka bisa berjuang juga bersuara yang Ya. sama dengan DPD yang 4 orang. 4 orang harusnya tuh sebanding juga. Nah, kenapa Jawa Barat misalnya bicara pemekaran? Di Jawa Barat itu penduduknya 50 jutaan. Tetapi daerah otonomnya, kabupaten kotanya hanya 27 kabupaten kota. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah dulu, Jawa Tengah penduduknya itu sekitar 34 juta. Tapi daerah otonomnya sudah 35 ya kalau nggak salah. Ya. Di Jawa Timurnya penduduknya sekitar 39 juta, masih di bawah Jawa Barat. Daerah otonomnya sudah 38 kalau nggak salah. 38 kalau nggak salah. Nah, ternyata perhitungan soal dana alokasi dari pusat itu berdasarkan daerah otonom. Ya. Jomplangnya antara yang diterima Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Timur antara 40 sampai 50 triliun. Nah, oleh karena itu Jawa Barat ideal kalau dimekakan sampai 40. Harusnya lebih daerah otonomnya daripada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya. Supaya anggarannya juga masuk lebih besar ke kita. Daerah-daerah bisa membangun, disitulah akan berkembang, ya. cepat Ya. berkembang. Betul. Apalagi kita penyangga Jakarta yang sekarang masih ibu kota, walaupun ibu kotanya akan pindah ke IKN, tapi kan Jakarta juga itu menjadi Pusat ekonomi. pusat ekonomi. Betul. Betul, betul. Itu salah satu perjuangannya. Iya. Perjuangan yang lainnya, harusnya DPD ini menangkap semua isu, baik isu kebangsaan, isu budaya, isu pembangunan yang ada di wilayah yang diwakilinya. Ya. Karena bukan hanya soal pemekaran, 50 juta keluarga masyarakat misalnya, yang mayoritas, contohlah di sini Muslim misalnya. Ya. Ini kan masih banyak juga yang buta huruf, Ya. buta baca Al-Quran. Ya. Nah saya DPD kalau jadi, saya yang berkomitmen juga untuk pemberantasan buta aksara, buta huruf dan buta baca Al-Quran. Itu bisa diperjuangkan juga. Bisa kita titipkan programnya ke eksekutif. Ya. Karena semua juga DPR RI juga program menitipkan ke eksekutif. Ya, betul. Gitu. Ya. Jadi pengangguran juga bisa terfasilitasi ya. Ya. Alhamdulillah saya juga didukung oleh salah satu ketua umum pimpinan buruh KSPSI, Kang Jumur Hidayat, kebetulan satu alumni. Karena beliau tahu perjuangan saya termasuk perjuangan buruh. Saya juga di PPNI 98. Jadi pernah juga berjuang bersama buruh, berjuang bersama nelayan, saya ketua Dewan Penasehat ANSI, petani, keluarga saya, ibu saya juga petani. Ya. Gitu. Ya, saya juga kebetulan saya juga aktif di partai politik, juga saya juga di wilayah petani dan nelayan. Kembali lagi, saya sih sebenarnya sebagai rakyat menginginkan masyarakat yang sejahtera gitu ya. Nah, dari kesejahteraan itu kan ada bidang-bidang yang maksudnya dari permasalahan sejahtera secara ekonomi atau mungkin sejahtera secara
eh, apa namanya edukasi dan segala macam, maksudnya pendidikan dan lain-lain. Karena yang saya lihat itu permasalahannya di mana ekonomi sedang finansialnya sedang turun, pelanggaran hukum meningkat. Nah, di situ Bisa meningkat. kriminalitas bisa meningkat ya. Mungkin juga itu permasalahannya dari kekurangan lapangan pekerjaan yang akhirnya mereka tidak mendapatkan income, atau juga permasalahan akhlak bisa jadi kan. Nah, di situ bagaimana untuk menanggapinya gitu, Kang Denda, untuk permasalahan Jadi begini, tersebut. saya dalam konteks itu, saya coba terapkan dulu di dalam keluarga saya. Soal pendidikan, ayah saya itu seorang guru, kakek saya seorang guru juga, tapi gurunya itu mah guru ngaji agama. Alhamdulillah, ulama lah katanya kalau di Sukabumi itu lumayan tenar waktu zaman penjajahan sebelum merdeka itu. Ya. Beliau sampai ketika merdeka itu jadi penasehat pengadilan, penasehat jaksa apa pengadilan gitu. Karena kakek saya itu meninggal sebelum saya lahir. Itu dulu awal-awal kemerdekaan itu ada pengadilan atau kejaksaan itu yang penasehatnya ulama. Nah, salah satunya kakek saya. Jadi guru juga. Istri saya juga guru. Sepupu-sepupu saya guru. Jadi guru ini penting. Soal pendidikan bagaimana yang utama dari kita ini pengentasan buta huruf atau masyarakatnya harus terdidik, harus teredukasi. Ya. Sampai istri saya dorong yang awalnya guru bahasa Inggris, nyawanya pendidikan itu di kurikulum. Jadi S2-nya saya dorong kurikulum, sekarang ngambil S3-nya juga kurikulum. Itu soal pendidikan. Dan saya pernah jadi guru juga. Saya guru relawan dulu di SMP terbuka di Ciloto, di Cianjur. 1 tahun saya pernah jadi guru. Waktu saya sakit itu. Jadi waktu saya sakit itu bukan terbaring jadi kaum rebahan apa, justru bangkit. Tetap aja Bangkit dari mulai olahraganya tuh cuma mampunya jalan kaki. Saya mah akut dulu ya, sama fatty liver, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah bugar. Saya MCU kan rutin juga, jadi bugar karena olahraga itu. Nah, jadi pendidikan, soal pendidikan tadi ya, soal yang kewirausahaan, saya terapkan juga. Anak saya sekarang mau menyelesaikan sekolah di MM Unpad, Magister Manajemen ya, bisnis. Saya cetak, saya katakan banyak teman-teman yang nitipin anaknya untuk kerja di satu instansi ke saya. Tapi anak saya nggak titipkan. Saya ingin cetak dia jadi seorang wirausaha. Ya. Gitu. Karena betul juga ketika saya memberikan spirit motivasi ke junior-junior saya di ITB, anak-anak teknik sekarang ya, banyaknya jadi beralih ke wirausaha. Apa aja. Ya. Banyak kan jadi ini, ada yang bikin punten kalau saya sebut ini ya. Misalnya ada Bukalapak, ada Abnormal, ada apa lagi Bebek Garang, apa itu yang anak-anak ITB itu ada di situ. Nah ini itu mulia karena rasio pengusaha dengan rakyat kita ini masih rendah. Padahal si pengusaha ini bisa merangkul, bisa memberikan manfaat. Padahal si pengusaha ini bisa memberikan manfaat ya kepada lingkungannya. Minimal misalnya ada berapa karyawan yang jadi itu soal pengangguran juga bisa teratasi. Itu. Betul. Jadi memang harus didorong. Nah, fungsi kita adalah memberikan ruang-ruang dan peluang. Ya, betul. Gitu kan. Dan memberikan arah. Apa sih kalau Jawa Barat potensinya paling utama misalnya pariwisata. Jawa Barat potensi yang utamanya apalagi misalnya apakah pertanian atau apa. Nah ini, dan bukan hanya sekedar ini hanya untuk konten atau untuk popularitas, jangan, harus ini. Memang jadi harus dilaksanakan.
Saya juga yang concern terhadap lingkungan. Ya. Waktu itu ketika saya sekjen AMS, kita ngundang Pak Jokowi Presiden ke AMS tahun 2017. Ya. Ya. Yang kita sampaikan adalah soal Citarum, yang saat itu menjadi sungai terkotor. Ya. Ya. Dan itu direspon. Beritanya juga itu headline itu di berbagai surat kabar ya, dari mulai Pikiran Rakyat, Galamedia dan sebagainya, soal kita menginginkan Citarum ini ditangani dengan betul-betul dengan serius. Dan saya waktu itu suka ikut, walaupun bukan orang formal, rapat-rapatnya jangan Pak Menko Marves, Bang Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Jadi saya ikut mengawal itu sampai keluar Perpres Ya. dan lain sebagainya. Ketika itu Citarum lah di ini, sekarang kan alhamdulillah Citarum bukan sungai terkotor lagi, sudah bersih, sampah bersih ini. Jadi itulah yang ini. Nah, di situ ada sisi untuk wirausahanya, ada. Pasti ada. Yang namanya sampah, Ya. kalau diolah dan mau kita berkotor-kotor, ya jadi uang. Ya. Betul, betul. Bisa jadi apa? Diolah kembali ya. Ya, membaca peluang. Ya. Membaca peluang. Ya. Betul, betul. Karena kan kalau kita bekerja di suatu instansi, kita akan terjebak di situ. Ya. Betul. Tapi kalau wirausaha, kita punya ruang yang lebih besar. Ya. Ya. Bisa memperkerjakan orang lain lagi Iya. ya. Ya, betul, betul. Ya kan kalau wirausaha gini, saya juga dulu pernah mencoba beternak ayam kampung Ya. Ya. di Cianjur. Saya pernah coba beternak ikan lele, walaupun sempat menikmati hasil dan akhirnya gulung tikar, nggak masalah. Ini kalau pengusaha ini sama seperti orang politik, nyawanya banyak, Ya. bisa bangun hidup berkali-kali. Iya. Ya. Gitu. Nah, kan ada juga orang yang punya profesi khusus, Ya. misalnya ya pengacara, lawyer gitu kan, ada juga insinyur dan lain-lain sebagainya. Nah, ini semuanya juga pasti berkaitan dengan dunia usaha. Ya, betul. Ada masalah misalnya perselisihan, Ya. termasuk perselisihan buruh dengan Ya, betul. dengan majikan. Ya. Ini kan semuanya jadi terangkai dalam satu kolaborasi. Iya, betul. Itu jadi bagi saya coba berjuangnya lewat DPD RI karena masih banyak yang harus perjuangkan. Ya. Terutama soal olahraga, soal ini di luar negeri ini, Ya. Kang Jono ya, Kang Adi. Di luar negeri ini olahraga itu sudah menjadi kebutuhan primer Ya. dan menjadi sebagai sebuah investasi yang bagus, Yang penting. yang penting. Untuk Karena kesehatan ya. kalau kita didik anak bangsa ini dari mulai kecil ini sehat dan bugar, insya Allah menjadi manusia-manusia nanti yang kuat secara fisik, Ya. jiwanya juga sehat. Ya. Itu, Ya. itu kan bisa melakukan apapun itu. Iya. Bisa jadi insinyur, bisa jadi pengacara, bisa jadi Pengusaha. pengusaha. Itu karena Tidak dia harus jadi atlet. punya sifat Itu. dia sebagai apa dididik untuk menjadi bagaimana caranya mandiri dan supaya bisa struggle ya. Oke, Ya, Kang Denda. ini sedikit ya. Saya ketika jadi ketua Kormi termasuk orang yang menggagas, mendorong olahraga di usia dini. Ya. Sekarang Marakan tuh banyak tuh di mall di mana-mana yang dorong sepeda, Ya. Ya. push bike. Ya. Kebetulan saya ketua Dewan Penasehat di Asosiasi BMX Indonesia. Ya. Nah, push bike ini waktu Festival Olahraga Provinsi yang keempat tahun 2022 saya ajak untuk eksibisi. Ya. Peminatnya luar biasa. Kemudian dari situ secara keorganisasiannya harus ditata. Ya. Saya Berarti digali dulu kan? Saya masukkan kita diskusi waktu itu panjang lebar sering ketemu, masukkan ke ke ABI sebagai bagian dari Asosiasi BMX Indonesia. Ya. Dan itu semakin berkembang di tiap kota. Waktu Fornas kemarin, Festival Olahraga Masyarakat tingkat nasional Hmm. yang
tuan rumahnya Jawa Barat yang ke-7 dan kebetulan saya ketua panitia pelaksananya. Itu pushbike sudah dipertandingkan, sudah diperlombakan. Dan 1.500 orang lebih yang bertanding. Itu anak usia 3 tahun sampai 6 tahunan. Iya. Jadi ini yang nganter kan ada ibu bapaknya, ada bibinya, ada pamannya. Nah, lihat keceriaan anak-anak. Tujuannya apa? Dilatih kakinya kuat. Iya. Dilatih keseimbangannya dari sejak kecil. Ternyata bahwa tips ya, kalau soal usia sampai berapa itu usia Tuhan, di tangan mengatur, Tuhan. ya. Tapi tips sehat, panjang umur dan sehat itu kekuatan kaki. Ya. Iya. Dan mungkin ke depannya mereka ini tidak jadi semuanya jadi atlet sepeda, mungkin Tapi saja yang jadi profesi lain. Tapi memiliki Jiwa jiwa olahraganya. kompetisi jadinya. Jiwa olahraganya Kompetitor itu, gitu ya. olahraga itu yang pertama kompetisi, punya daya saing, Ya, tetapi betul. punya jiwa kesatria, fair play. Oke. Iya. Itu. Nah, itu salah satu bentuk perjuangan untuk menciptakan generasi masa depan yang luar biasa. Termasuk juga yang urusan senior ini Iya. harus tetap sehat. Iya. Saya juga yang ikut menggagas, misalnya ada olahraga yang lumayan diminati sekarang, lempar pisau, lempar Ya. kapak, Kapel lempis. ya. Jadi Subit, waktu itu senior di BBC Iya. membuat BBC lempis, lempar pisau. Tapi perlu diwadahi. Ya. Saya guiding, saya diskusikan bahwa ini tidak boleh ormas. Ya. Organisasinya harus ini mulai di tingkat nasional. Saya sampai yang mendorong ke tingkat nasional, kita digagas, didirikan itu, termasuk saya pembinanya juga di situ dimasukkan. Nah, ini yang usia-usia 70 ke atas Ya. masih rajin ada olahraga, berkeringat, masih bisa bersosial. Ah. Jadi olahraga di Kormima Ya. pergaulan, Pergaulan. silaturahmi, happy, harus bergembira. Nah, itu jiwanya sehat. Mudah-mudahan Singkatannya awet aja muda. kami udah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Rekreasinya ada unsur rekreasinya ada di Ada masyarakat. unsur rekreasinya. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan oleh Pak Denda tentang permasalahan atau yang mau dikemukakan oleh Pak Denda ini untuk perbincangan hari Ya. ini? Ya, saya sebetulnya bukan orang yang mencari-cari jabatan atau kedudukan. Ya. Walaupun panjang perjalanan saya sejak aktivis mahasiswa, saya dari dulu tidak pernah ngotot, tidak pernah ambisius banget untuk urusan jabatan. Bahkan saat ini pun kalau urusan saya, kemarin sebelum maju DPD saya komisaris di BUMD. Tapi saya mundur karena ada kegelisahan-kegelisahan, ada yang harus diperjuangkan, lamun cek orang Sunda mah asa getek gitu, cicing wae gitu kan. Atau dulu mangati payun terlalu bukan asor. Ari saya punya prinsip Sunda petarung haliku aing. Iya. Tapi untuk hal yang bermanfaat dan hal yang benar, yang penting buat masyarakat. Nah, berdasarkan itulah saya maju. Berdasarkan kegelisahan tersebut Kegelisahan tadi itu ya. saya maju. Ternyata banyak yang bisa diperjuangkan. Saya hambatannya apa? Mungkin tidak terlalu populer. Karena demokrasi yang populis, biasanya yang populis yang tidak kenal, tidak pernah ada interaksi seperti ini gitu, Kang Jono, Kang Adi. Ya karena populis, ini orang ini terkenal ya ke situ. Padahal belum tentu bisa dititipkan aspirasi kita. Amanahnya. Ya, Nah itu. Ya makanya kita mencoba pendidikan politik nih, Kang Denda, supaya pemilih cerdas lah. Pemilih cerdas. Yang kita butuhkan itu wakil rakyat gitu kan, Iya. bukan wakil yang duduk gitu Iya. kan. Iya. Nah, kalau hanya duduk aja akhirnya kan tidak ada manfaatnya buat Iya. kita ya. Nah, itu maksud Iya. saya. Jadi kita harus terus mengedukasi. Ini pun saya maju itu salah satunya adalah tujuannya mengedukasi politik pada masyarakat. Ya. Soal saya terpilih atau tidak, saya serahkan semuanya kepada masyarakat. Masyarakat. Campur tangan kita ini hanya berupa ikhtiar, tapi garis tangan urusan Tuhan. Urusan Allah. Akan tetapi Ya. silaturahminya harus terus, karena Betul. harus nyambung. Ya. Betul. Karena demokrasi ini, kita bicara demokrasi. Ya. Yang jadi persoalan ini selalu dalam kegelisahan saya.
ketika masyarakat menitipkan suaranya, harapannya, dan jadi, baik itu DPR, baik itu DPD, ataupun Presiden. Ya. Apa mekanisme rakyat untuk mengkoreksi amanah yang dititipkan kepada yang sudah duduk? Ya, betul. Mekanismenya sampai sekarang Ya. tidak ada. Saya mungkin coba berpikir sedikit agak-agak liar ya. Misalnya gini, saya dapat 2 juta suara. Ya. Terus performan saya tidak maksimal. Bersuara pun tidak, jangankan Ya. berjuang. Ya. Rakyat bisa membuat petisi 2 juta tanda tangan Iya. yang meminta saya untuk diberhentikan misalnya. Ya. Coba kalau gitu keren kayaknya. Iya. Termasuk partai politik nih. Betul. Ketika Kang Jono jadi anggota DPR RI dari salah satu dapil Jawa Barat, suaranya 100.000. Ternyata kata masyarakat ini Kang Jono itu tidak ada suaranya, tidak ada kinerja lagi. Menyampaikan misalnya ke partai 100.000 usulan Iya. dari konstituen Ya. untuk meresapel Kang Jono. Iya. Keren gitu juga. Iya, itu lebih real gitu. Ya. Lebih real, demokrasinya artinya terkoreksi terus. Iya. Ya. Ada feedbacknya. Iya, betul. Jangan sampai dapat fasilitas, duduk manis, diem, nggak Ya. ini. Aspirasi diabaikan atau mungkin tidak diperjuangkan. Tapi saya sih kalaupun kepilih akan lebih mangprang, tidak terpilih juga tetap berjuang. Sama-sama. Ya. Luar Kita biasa. kan begitu, Iya. nanti bisa. Mudah-mudahan kalaupun terpilih seperti tadi yang dibicarakan bisa membawa amanah dan ya bisa terkabul lah apa yang diinginkan dengan seperti yang kita bicarakan tadi. Ada gitu. satu lagi, satu filosofi yang saya ini. Saya ingin membeli hati rakyat, bukan membeli suara rakyat. Betul. Ya. Membeli suara rakyat mah ya kudu segala babagi gitu kan, kudu segala ya karena mungkin Iya. ambisi. Iya, Saya ingin ambisi. membeli hati rakyat, Ya. Sama kayak kita bikin gelar dikar ini juga membuka wawasan gitu. membuka kan. wawasan. Ini apa namanya action yang sungguh mulia Ya. karena pendidikan itu baik itu pendidikan formal, pendidikan politik, pendidikan agama ya harus terus-terusan karena masyarakatnya itu kan berubah dari Ya. usia ini usia anak-anak jadi remaja Dari jadi Gen A, tua. Gen Z, segala macam. Jangan sampai ini hilang. Ya. Ya, kan sekarang generasi milenial. Mohon maaf, mungkin tidak terlalu concern atau tidak terlalu peduli soal politik. Ya. Padahal yang mengatur semua sendi kehidupan kita berbangsa bernegara ada politik. Ya, betul. Makanya jangan salah-salah pilih. Ya. Gitu. Bahkan politik sebenarnya caranya berubah-ubah gitu seperti yang zaman dulu dengan cara media yang segala macam sekarang udah ada digitalisasi dan Iya. segala macam ya. Makanya Ya, gelar diharapkan dikar ini diharapkan terus abadi. Ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, ini Pak. untuk Kang Denda mau disampaikan nomor berapa gitu. Oh iya, Ya. saya lupa Saya kampanye. sampaikan untuk netizen. Boleh ini sedikit Boleh. walaupun Itu hak. mau kampanye atau bukan itu persepsi, tetapi Ya. kita harus menyampaikan. Ya. Takutnya kalau kita tidak memberitahu, padahal spiritnya sama, Ya. tidak tahu. Atau misalnya gini lah, ada teman saya dekat mungkin atau apa, tapi tidak tahu saya mencalonkan. Ya. Begitu ini akan milih mungkin orang lain. Nah, ini perlu gagasan, nilai-nilai yang akan diperjuangkan itu disampaikan. Ya. Dan kemudian perlu diberitahukan karena jujur kalau tidak diberitahukan nomor apa nanti salah. Ya, betul. Jadi saya calon anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ada 5 kertas suara nanti. Ada 5 kertas suara yang akan diterima pada tanggal 14 Februari 2024. Yang abu-abu ini nanti calon presiden. Yang jumlahnya ada 3. Ada fotonya. Nah gitu kan. Kemudian yang kedua warna kertas suara merah. Itu untuk DPD RI.
DPD RI. Itu ada fotonya juga. Ada fotonya. Cuma fotonya banyak. Fotonya ada 54 orang untuk Jawa Barat. Ya. Dan alhamdulillah tahun pemilihnya 2024 saya dapat nomor urutnya 24. Ya. Sesuai tahun. Bagus ya. Saya tahu. Nomor 2000. Jadi mudah diingat, Nomor 24 mudah-mudahan. tahun 2024. Nomor 24 tahun 2024. Ada fotonya. Ada fotonya. Baju yang saya pakai pun ini mencerminkan ya ini bisa kolonial, bisa milenial kalau baju flanel. Gitu kan? Itu. Yang warna kuning tentunya itu DPR RI. Itu tidak ada fotonya, ada partai di situ dan caleg-calegnya. Yang warna biru untuk DPRD Kabupaten Provinsi Jawa Barat tentunya sama, itu juga ada partai, di bawahnya itu ada caleg-caleg dengan nomor urutnya, dan yang hijau itu ke kabupaten kota. Jadi kalau yang saya ini warna kertas suara merah, ada fotonya tahun 2024, nomor urutnya 24. Saya mohon doanya. Ya. Kembali lagi kepada netizen dengan apa yang tadi sudah kita perbincangkan. Semoga dari Pak Denda ini bisa membawa amanah. Kembali lagi kepada netizen untuk memilih yang mana dengan apa sudah tadi yang sudah dibicarakan, apakah itu bisa membawa hati nurani para netizen untuk memilih. Silakan untuk memilih yang bebas sesuai hati nurani masyarakat dan netizen yang lain. Itu saja paling dari kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelar Dikar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.